Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 6.800, terkoreksi 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, ICE hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ICE lagi di atas, tapi dengan kondisi SG mungkin gak dia mampu menembus 7.000 ya. Resistennya itu 7.000 tuh. Apakah 7.000 peaknya nanti habis itu koreksi? Kita lihat aja ya. Sekarang di harga-harga kritis nih, antara dia naik atau jebol kembali nutup gap. Gapnya harus ditinggal. Kalau trendline uptrendnya nih jangan dilihat. Trendline uptrend akan patah kalau sampai ASI ini nutup gapnya ini. Ada gap ya. Bapak Ibu perlihat di terbesar. Nih gap besar nih, kalau dia nutup ya trendline uptrendnya ini patah, bahkan tadi bisa ke 6.000 sampai 6.200 ya. Pokoknya kalau mau bagus jangan nutup gap. Kalau nutup gap susah dia naik lagi. Biasanya seperti itu skenarionya dari tahun kemarin ya. Saham-saham kalau nutup gap dia turun dulu ya. Untuk ICE sekarang itu harga-harga pucuk, nggak ideal, tapi ya ada potensi upset ya. Kalau memang ISG bisa ditarik Senin harus hijau ya, Senin hijau ditarik ke 6.960, ICE bisa jadi penggerak juga, dia mengarah ke 7.000. Tapi potensi upsetnya mungkin mepet ya. Lebih enggaknya ya tergantung market aja. Kita lihat market bagus juga ICE. Tapi kalau koreksi ya siap-siap arah koreksi ICE 6.000 sampai 6.200. Tapi ya ada potensi untuk teknik rebound dulu ya, arahnya 7.000. Tapi disclaimer untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup kembali menguat 2,18% ke harga 3.270. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Auto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Auto luar biasa naik lagi, dia membentuk higher high higher low lagi, dan kondisi seperti ini mungkin nggak lanjut naik. Ada potensi upset lagi, tapi mungkin mepet aja ya 3.400 atau 3.500 itu area atas ini, 3.550 itu maksimal kenaikannya. Kalaupun mampu naik lagi, nge-swing lagi sekali lagi minggu depan. Karena ini Bapak Ibu bisa perhatikan, dia itu belum ada membentuk swing low yang cukup dalam. Bahkan dari semenjak 2000 tuh dia naik terus ya. 50% dah naik. Dan ya ini skenarionya biasanya nih. Kalau dia naik tinggi. Naik tinggi, kosong-kosong di atas, tiba-tiba turun baru naik lagi ya. Jadi ada turunnya nggak? Ya harusnya ada. Apalagi ISG yang akan koreksi. Jadi untuk Auto, kalau yang Bapak Ibu sudah profit ya cuan bungkus saja. Jangan di hold lama-lama. Kalau Bapak Ibu punya harga pucuk, kalau Bapak Ibu sudah profitnya mungkin 20, 30, 40, 50% ya follow the trend. Yang penting jangan sampai balik BP ya. Kalau sudah profit 20% balik BP itu keterlaluan itu ya. Kebanyakan berharap biasanya yang seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Seperti itu. Untuk Auto, langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS yang ditutup di harga 1.825, terkoreksi 1,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS kemarin rebound ya biasa rebound itu ya. Memang kalau dia dari turun ada teknik rebound. Itu yang bisa dimanfaatin oleh para trader ya. Kalau Bapak Ibu yang lihat fundamental kan nggak tahu tuh di mana support resistannya, di mana bisa beli. Tapi ya tetap ada resikonya. Namanya trading itu pasti bisa ada stop loss karena nggak sesuai plan. Nah kalau dia teknik rebound itu ya wajar aja karena supportnya dijaga dan teknik rebound. Tapi mungkin nggak lanjut nih. Kelihatannya kan koreksi volume kecil. Kalau menurut saya melihat dari time frame weekly-nya memang volumenya besar tapi seller masih kuat. Agak rawan sih. Apalagi kalau besok Senin dia lanjut koreksi. Gagal pola dead cat bond biasa dan potensi besar turun tapi masih sama arahnya menurut saya itu 1.500 ya. Tapi ke arah 1.500 itu arahnya downtrend itu tetap ada mantul-mantulnya, tetap bisa dimanfaatin untuk cuan bungkus ya. Tapi memang nggak saya perhatikan IMAS karena likuiditas juga tipis. Kalau saya bawa banyak orang tuh agak beresiko ya kalau yang bid offernya tipis. Jadi seperti itu. Untuk IMAS mungkin nggak bisa lanjut ya. Masih bisa, kalau mau lanjut pun lanjut bisa, tapi maksimal 2.000 itu pun susah. Karena dia masih downtrend dan juga target arahnya itu
Kalau menurut pandangan saya bisa ke 1500 dulu. Nah, di situ mungkin ada technical rebound yang cukup besar, swingnya mungkin bisa 10-20%. Tapi disclaimer ya, untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 330 terkoreksi 1,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebanyak IMJS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS kepentok resisten 340 dan turun ya seperti itu. Mantul dia di EMA 200 mungkin ya paling mentok konsolidasi menurut saya loh ya. Konsolidasi dan memang dia membentuk higher low, volume memang kecil ya. Kita lihat aja Senin. Cuma harga sekarang harga-harga tengah. Kalau memang bisa tembus 340 cukup bagus, tapi potensi upside-nya nggak terlalu tinggi kalau digambar ulang. Potensi upside-nya kemana sih? Kalau dia nih mampu naik, nge-swing-nya mungkin 370 nih aja. Itu pun kalau mampu, bahkan mungkin IMJS nih maksimal 350 udah kepentok lagi, turun lagi. Karena IMAS-nya, maaf tadi saya bilang IMAS, ini analisa IMJS, IMAS-nya tuh arahnya turun. Memang IMJS di atas EMA 200-nya. Ya tadi kemungkinan besar kalau masih bisa nge-swing ke atas lagi maksimal 370. Jadi potensi upside-nya itu maksimal ya 10-12%. Ya, kalau Bapak Ibu yakin nih bisa ke resisten 370, bisa stop loss di bawah EMA 200-nya. Di bawah 320. Jadi seperti itu ya untuk IMJS nih. Kalau Bapak Ibu berminat, konfirmasinya ya 6% aja lah. Cut aja kalau dia gagal. Udah, target profit minimal sama 6%, 350 dan 370. Itu kalau berminat ya. Siapa tahu bisa double bottom, indikasinya retest dan koreksi. Seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1015 menguat 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX di area support 1000, jangan jebol. Kalau jebol lemah, bahkan dia bisa ke 880, 850. Itu aja ya untuk MMX. Kalau untuk MPMX kalau memang bagus lanjut naik, jangan sampai mengarah ke 1000 sampai 990. Pokoknya minggu depan tuh harus ijo-ijo. Kalau bisa tuh tembus lagi 1050 untuk MPMX. Jadi seperti itu tuh MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 915 terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL saya sudah TP tadi karena dia nyentuh 905. GJTL itu saya sudah rekomendasikan 2 hari sebelumnya di 880 nih. Nih saat dia turun itu saya suruh spek buy di 880 dan saya TP tadi di 910 karena pengen follow the trend, tapi saya pasang auto stop loss profit di 910. Kena hari ini dan ke TP. Jadi kalaupun besok dia naik ya udah, bukan rezeki saya, tapi saya lebih menjaga profit saya. Kan lumayan dari 880 ke 910 tuh 3,5% lebih. Ya lumayan lah ya. 3 hari di Bekasi siapa kan? Seperti itu. Kalau ternyata dia naik lagi ya bukan rezeki saya di situ, ya cari saham yang lain kan masih banyak saham yang berpotensi. Seperti itu aja ya. Untuk GJTL kalau lihat kondisi seperti ini memang dia koreksi volume kecil, mungkin nggak masih naik ya. Kalau Bapak Ibu masih yakin nih bisa naik, ada yang kebeli ya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 880 atau 870. Itu aja. Kalau berminat ya risknya berapa nih? Cuman saya sudah nggak ada barang, mungkin di grup ada yang barang masih hot ya silahkan juga ya, nggak ada yang salah nih. 6% target profit kalau ini jalan 1000. Risk reward 1 banding 1,5. Kalau berminat ya. Cuman candlenya yang kurang oke. Tapi kan bagusnya dia membentuk higher low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia itu masih ada buangan. Bodinya juga cukup besar. Takutnya sih ada lanjutan. Ya kita lihat aja. Senin bertahan nggak, mampu rebound nggak. Seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di 5025 terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin gagal juga ya. Dia habis menembus 5.200 dan turun lagi. Kalau Cepin juga saya kena TP juga. TP-nya tipis 2%. Ya beli di 5.000 dan jualan di 5.100. Hari Rabu apa ya, hari ini nih tanggal 2 nih. Dia turun kena stop loss juga tuh 2%. Ya udahlah memang segitu rezekinya. Jadi seperti itu. Untuk Cepin ya yang penting Cepin jangan turun di bawah 4.950. Kalau jebol itu ya
4.500 bahkan ke 4.400 arah Jepin. Kalau mau bagus harus bertahan di atas 5.000. Seperti itu Jepin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Japa yang ditutup di harga 1245 terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Japa belum bagus ya, mestinya mantul di area 1300 dan gagal ke bawah ya, bisa retest dulu trendline downtrendnya baru naik lagi. Jadi 1200 atau 1160 ini arah Japa ya, menguji trendline downtrendnya ini. Jadi untuk Japa kalau menurut saya, pandangan saya lebih ke wait and see aja dulu, candlenya kurang bagus. Jadi wait and see ya, harusnya mantulnya di EMA 200 dan gagal. Ya udahlah, berarti turun dulu ke bawah. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 458 menguat 0,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Main kondisi seperti ini dia tuh naik dengan volume yang kurang ya. Jadi lebih ke wait and see, apakah ini bisa jadi swing low ya. Kalau Bapak Ibu sudah kebeli melihat dia membentuk mungkin di swing low cup and handle minornya ini ya, ini ada pola cup and handle. Ya boleh, pokoknya nih 448 jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu gagal. Jadi dari sekarang ya cut loss-nya 4% lah. Targetnya kemana? 480, tarik aja 22 poin. Ya, seperti itu. Untuk main, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup terkoreksi 2,07% ke harga 7.075. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR perlu tetap hati-hati nih kalau melihat ISG yang arahnya ke bawah bisa gagal, bisa false break. Ini kan baru uji pertama kalinya 7.000 memang tembus. Ya lihat nantilah ya, wait and see dulu. Tapi kalau mau bos buy ya, gagal bertahan di atas 6.750 nih, tinggalin aja dulu ya. Nah, atas ini. Ini jadi swing low-nya harusnya. Atau kalau misalnya kebeli harga atas, mau average down boleh juga. Simpan sampai akhir tahun, berarti 5 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ya untuk SMGR. Arah SMGR ya menurut saya pandangan ke depannya 4 bulan uptrend juga, tapi akan membentuk swing low-nya dulu baru tarik naik ya. Tapi ini disclaimer untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 11.100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP di area pucuk, mungkin nggak dia nih mantul karena dia juga koreksi volume kecil. Mungkin kan ada yang profit taking. Kondisi seperti ini untuk INTP harga pucuk ya kurang ideal juga kalau mau masuk. Tapi kalau mau disimpan, dicicil-cicil ya boleh aja. Tapi lebih baik cicilnya di bawah aja ya. Kecuali kalau Bapak Ibu nggak sabaran, ini kayaknya naik, tapi saya siap nyicil. Kalau dia turun, saya siap average down ya silahkan. Ya, tetap trennya INTP akan uptrend 4 bulan ke depan. Tapi ya itu, dia akan membentuk swing low-nya dulu. Dimana membentuk swing low-nya itu momentumnya beli di situ ya. Bisa jadi 10.000 lagi atau 10.000 atau 9.800 ini ya untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 378 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR harusnya ada tarikan, yang penting jangan turun di bawah 370. Mungkin sekali lagi di swingnya tarik dulu baru koreksi. Sama saham SMGR ya atau INTP itu mungkin ada tarikan sekali baru ada koreksi. Ini ada pola pattern flag. Tinggal nunggu tembus 380, 388 nih 400, 420 arahnya. SMGR mungkin nggak ada peluang di Agustus menurut saya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh volumenya besar dan dia tuh bertahan di atas 370, harusnya bagus. Mestinya ada tarikan satu kali nge-swing dulu sampai 420. Bisa jadi ini pola nanti imported head and shoulder. Jadi ada peluang ke atas lah SMBR. Kalau Bapak Ibu berminat, stop loss saja dia gagal bertahan di atas 370 atau 360. Pokoknya gagal tinggal atau hold simpan sampai akhir tahun. Tapi sabar menunggu, itu aja kuncinya untuk SMBR. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.